Patrick Kluivert sudah tentukan 2 asisten pelatih lokal untuk timnas Indonesia. Pemain yang siap perkuat timnas Indonesia resmi dikontrak Ajax Amsterdam. Pasang harga tinggi, FC Twente bakal jual Mads Hilgers, klub top Eropa. Tambah satu lagi, gelandang andalan Australia alami cedera jelang lawan Indonesia. Patrick Kluivert akan datang ke Indonesia awal Maret 2025, persiapan lawan Australia. Patrick Kluivert sudah tentukan 2 asisten pelatih lokal untuk timnas Indonesia. Sebagai informasi, Patrick Kluivert sendiri yang bakal menyeleksi pelatih lokal pilihannya. Sebelumnya, ada 4 nama yang mendapat panggilan dari Patrick Kluivert. Mereka adalah Kurniawan, Dwi Yulianto, Bima Sakti, Eko Purjianto, dan Zulkifli Syukur. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Jadi saya terima undangan interviewnya itu satu-satu. Yang saya tahu, itu pertama, Zulkifli Syukur yang mengupload momen pertemuan di media sosial. Lalu ada Bima Sakti dan Eko Purjianto, kata Kurniawan Dwi Yulianto kepada awak media termasuk bolasport.com. Kurniawan Dwi Yulianto lalu menegaskan bahwa Patrick Kluivert memiliki wewenang penuh untuk menentukan siapa pilihannya. Kurniawan juga memastikan akan mendukung siapapun yang terpilih menjadi asisten Patrick Kluivert. Beliau yang punya penilaian. Intinya, siapa yang terpilih nanti, kami akan dukung sepenuhnya, ujarnya. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengaku bahwa sudah mengetahui 2 pelatih lokal yang dipilih Patrick Kluivert. Hanya, Sumarji tak mengungkapkan identitas pelatih yang dia maksud. Perihal itu, nanti akan kami sampaikan di pertemuan berikutnya. Saya sudah tahu namanya, tapi tidak mungkin saya sampaikan. Coach Patrick Kluivert sudah tentukan 2 namanya. Untuk diumumkan nanti ya, ucap Sumarji kepada awak media termasuk bolasport.com. Timnas Indonesia sendiri akan menjalani pertandingan pada bulan Maret mendatang. Nantinya, skuad Garuda akan menghadapi 2 laga pada bulan tersebut. Laga pertama, yakni bertamu ke kandang Australia pada 20 Maret 2025. Laga kedua adalah menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan, putaran ketiga, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang siap perkuat timnas Indonesia resmi dikontrak Ajax Amsterdam. Di akun Instagramnya, Rian VDP, pesepak bola 19 tahun ini, bahagia mendapatkan kontrak profesional dari klub sebesar Ajax Amsterdam hingga 4 tahun ke depan. Dan deal 2029, kata Ryan van de Paver. Okezone mengutip dari akun Instagram @RyanVDP. Beberapa bulan lalu, Ryan van de Paver yang memiliki darah Indonesia dari ayah dan ibunya diwawancara akun Instagram @pemain keturunan ID. Dalam wawancara itu, Ryan van de Paver mengaku siap jika diminta memperkuat timnas Indonesia. Ketika kami interview bulan Mei tahun lalu, ia menyatakan bangga dengan akar Indonesianya. Ryan juga bersedia membela timnas Indonesia apabila diberikan kesempatan oleh PSSI, tulis akun @pemain keturunan ID. Ryan van de Paver lahir di Amsterdam, Belanda pada 24 Januari 2006. Sejak 2017 atau di usia 11 tahun, Ryan van de Paver masuk Akademi Sepak Bola Ajax Amsterdam. Di tim muda Ajax Amsterdam, skill dan mental Ryan van de Paver ditempa. Akhirnya, ditemukan posisi yang cocok diembannya. Posisi asli Ryan van de Paver adalah fullback kanan. Namun, jika dibutuhkan, pemain yang resmi naik ke Ajax Amsterdam U21 pada 8 Februari 2025 ini juga dapat diandalkan sebagai bek tengah. Melihat usianya yang baru 19 tahun, tenaga Ryan van de Paver dapat digunakan untuk jangka panjang. Di tengah usia Kevin Dix dan Sandy Walsh yang segera menginjak 30 tahun, Patrick Kluivert sudah memiliki suksesornya atas nama Ryan van de Paver. Diproses atau tidak, Ryan van de Paver sebagai warga negara Indonesia, WNI, tergantung keputusan Patrick Kluivert. Jika pelatih 48 tahun ini membutuhkan tambahan pemain di sektor kanan pertahanan, Ryan van de Paver bisa dijadikan pilihan. Terlebih, Ryan van de Paver sudah membuktikan dirinya bisa mendapatkan kontrak profesional dari Ajax Amsterdam. Fakta ini menunjukkan Ryan van de Paver bukanlah pesepak bola biasa-biasa saja. Pasang harga tinggi, FC Twente bakal jual Mads Hilgers, klub top Eropa, siap berebut tanda tangan.
Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh 20 Insight yang menyebut bahwa Hilgers akan dijual bersama rekannya, Sam Stein. Hilgers dan Stein saat ini merupakan pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad The Tukers. Performa apik mereka musim ini membuat FC Twente berencana melepas keduanya di saat harga mereka masih tinggi. Langkah ini diambil mengingat kontrak Hilgers akan habis pada Juni 2026, sehingga klub ingin menjualnya sebelum kontraknya berakhir, agar tetap mendapatkan keuntungan. Menurut laporan 20 Insight, beberapa klub top dari Liga Spanyol dan Serie A Italia menunjukkan ketertarikan terhadap Mes Hilgers. Namun, sang agen, Yalcin Sarica, enggan menyebutkan secara spesifik klub mana saja yang tertarik. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri tentu menjadi pilihan, ujar Yalcin Sarica, dikutip dari 20 Insight. FC Twente memang dikenal sebagai klub yang sering menjual pemain berkualitas ke tim-tim besar Eropa. Baru-baru ini, mereka berhasil menjual Anas Salah-Eddin ke AS Roma dengan harga 8,5 juta euro, sekitar 144 miliar. Tak menutup kemungkinan Mes Hilgers bisa memecahkan rekor tersebut, mengingat nilai pasarnya saat ini diperkirakan mencapai 9 juta euro, sekitar 152 miliar. Meskipun banyak klub tertarik, ada tantangan yang bisa menghambat transfer Hilgers. Kontraknya yang tersisa 1 tahun lagi membuat posisi FC Twente tidak terlalu kuat dalam negosiasi. Jika klub tidak segera memperpanjang kontraknya atau menjualnya dalam waktu dekat, nilai pasarnya bisa turun drastis. Bahkan, ada kemungkinan Hilgers bisa pergi secara gratis ketika kontraknya habis pada 2026. Meski demikian, dengan performa stabilnya di Eredivisie dan pengalaman bersama timnas Indonesia, Hilgers tetap menjadi salah satu pemain yang paling diminati pada bursa transfer musim panas nanti. Ia memiliki daya tarik tersendiri bagi klub-klub yang membutuhkan bek tangguh dengan kemampuan membaca permainan yang baik. Bukan tidak mungkin, dalam waktu dekat, Hilgers akan merapat ke salah satu klub besar Eropa dan melanjutkan karirnya di level yang lebih tinggi. Dengan segala potensi dan ketertarikan dari klub-klub Eropa, masa depan Mes Hilgers di FC Twente masih menjadi tanda tanya. Jika transfernya terwujud, ini bisa menjadi langkah besar dalam karirnya sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pemain keturunan Indonesia untuk bersinar di Liga Top Eropa. Menarik untuk dinantikan kemana Mes Hilgers akan berlabuh di bursa transfer musim panas. Tambah satu lagi, gelandang andalan Australia alami cedera jelang lawan Indonesia. Total 8 pemain cedera. Australia kembali menerima kabar buruk menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Setelah sebelumnya, 7 pemain The Socceroos mengalami cedera, kini gelandang serang andalan mereka, Riley McGree, juga dikonfirmasi mengalami cedera dan telah absen dari latihan selama 1 bulan terakhir. McGree merupakan salah satu pemain kunci dalam skuad Australia selama beberapa tahun terakhir. Gelandang serang yang bermain untuk klub Liga Championship Inggris, Middlesbrough, ini dikenal dengan kemampuannya dalam membangun serangan dari lini tengah. Musim ini, ia telah tampil dalam 16 pertandingan, dengan mencatatkan 1 gol serta 5 assist. Namun, sejak 18 Januari 2025, pemain berusia 26 tahun tersebut tidak lagi masuk dalam skuad Middlesbrough. Absennya McGree dari latihan dalam waktu yang cukup lama mengindikasikan bahwa cederanya cukup serius. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi mengenai seberapa parah kondisinya dan kapan ia bisa kembali bermain. Situasi ini tentu menjadi tantangan bagi pelatih timnas Australia, Tony Popovic, yang selama ini mengandalkan McGree dalam 4 laga terakhir, kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya sang gelandang membuat Australia harus mencari alternatif pemain yang mampu mengisi perannya. Di sisi lain, kondisi ini menjadi peluang bagi timnas Indonesia yang akan dipimpin oleh Patrick Kluivert. Dengan lawan yang tengah mengalami krisis pemain akibat cedera, skuad Garuda diharapkan bisa memanfaatkan situasi ini untuk mencuri poin saat bertandang ke markas Australia. Selain berdampak pada timnas Australia, absennya McGree juga menjadi kerugian bagi Middlesbrough. Klub yang berlaga di Liga Championship Inggris itu tengah berjuang memperbaiki posisi mereka di klasemen, dan kehilangan salah satu gelandang terbaiknya tentu bisa menghambat performa tim. Dengan banyaknya pemain Australia yang mengalami cedera, pertandingan melawan Indonesia diprediksi akan menjadi tantangan besar bagi The Socceroos.
Menarik untuk dinantikan bagaimana Popovich meracik strategi terbaik guna menghadapi skuad Garuda dalam kondisi yang tidak ideal. Asnawi Mangkualam bertemu ex-asisten pelatih timnas Indonesia di Korea Selatan. Ada apa? Bek timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam tiba-tiba terlihat foto bersama mantan asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Yeom Ki-hun. Mantan asisten pelatih timnas Indonesia, khusus striker itu mengunggah foto bersama Asnawi Mangkualam dalam Instagram Stories-nya. Seperti diketahui, pelatih berusia 41 tahun tersebut datang bergabung dengan timnas Indonesia pada Agustus 2024 lalu. Pelatih yang tercatat memiliki 57 caps dan mencetak 5 gol untuk timnas Korea Selatan ini. Setelah tak lagi menjabat sebagai asisten pelatih, timnas Indonesia terlihat sibuk dengan akademinya. Akan tetapi, tiba-tiba mantan asisten pelatih timnas Indonesia ini mengunggah foto dengan Asnawi Mangkualam. Ternyata mantan bek PSM Makassar itu berada di Korea Selatan bukan tanpa alasan. Asnawi Mangkualam diketahui berada di Korea Selatan karena tim yang diperkuatnya, yakni Port FC, bakal menjalani laga lanjutan AFC Champions League 2. Port FC dijadwalkan akan menghadapi leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 melawan Jeonbuk Hyundai Motors. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sebelumnya telah menelan kekalahan telah dari tim wakil Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors dengan skor 0-4. Setelah pertemuan ini, Port FC akan menghadapi Jeonbuk Hyundai Motors dalam laga leg kedua AFC Champions League 2 di Stadion Jeonju World Cup pada Kamis 20 Februari 2025. Jelang menghadapi laga ini, ternyata Asnawi Mangkualam menyempatkan bertemu dengan mantan asisten timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Yeom Ki-hun merupakan salah satu mantan pemain maupun mantan pelatih Jeonbuk Hyundai Motors. Walaupun Asnawi Mangkualam akan menghadpai mantan timnya, Yeom Ki-hun justru terlihat menyemangati bek andalan timnas Indonesia tersebut. Good luck, semoga beruntung Asnawi, tulis Yeom Ki-hun sambil memamerkan foto dengan bek timnas Indonesia tersebut. Yeom Ki-hun memang belum terlalu lama bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi, foto ini seperti menunjukkan bahwa ia telah dekat dengan para pemain timnas Indonesia selama menukangi skuad Garuda. Padahal, ia baru bergabung dengan skuad Garuda pada Agustus lalu. Namun, Yeom terlihat sudah dekat dengan beberapa pemain. Karena saat penyerang timnas Indonesia seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, hingga Dima Drajat sukses mencetak gol. Yeom Ki-hun juga meninggalkan komentar untuk para penyerang timnas Indonesia ini apabila mereka mencetak gol di masing-masing klub. Kali ini, ia pun terlihat membagikan foto dengan Asnawi Mangkualam seperti menunjukkan bahwa ia dekat dengan para pemain tim Merah Putih, tak hanya pemain berposisi penyerang. Untuk itu, ia pun bertemu dengan Asnawi dan menyemangati sang pemain yang akan berjuang dengan Port FC nantinya. Patrick Kluivert akan datang ke Indonesia awal Maret 2025, persiapan lawan Australia. Sebagai informasi, Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 8 Januari lalu. Pelatih asal Belanda itu ditugaskan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert sempat ke Indonesia untuk diperkenalkan secara resmi pada Minggu, 12 Januari 2025. Setelah itu, Patrick Kluivert kemudian menyempatkan diri untuk menonton langsung beberapa laga Liga 1-2 2024 sampai 2025. Namun, pelatih berusia 48 tahun itu kini sudah kembali ke Belanda. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional. Ya, Coach Patrick saat ini sedang di Belanda, kata Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji mengungkapkan kapan Patrick Kluivert kembali ke Indonesia. Sumarji mengabarkan Patrick Kluivert bakal ke Indonesia pada 9 Maret 2025. Tujuannya yakni untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi 2 laga di bulan Maret 2025. 2 laga tersebut yakni melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, tantangan berat kini berada di pundak Patrick Kluivert. Mantan pelatih timnas Curaçao itu harus membawa timnas Indonesia meraih poin sebanyak mungkin di bulan Maret 2025. Pasalnya, timnas Indonesia berpeluang kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia 2026 bila menderita 2 kekalahan beruntun.
Skuad Garuda sementara menempati peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin. Cina yang berada di dasar klasemen grup ini juga memiliki poin yang sama. Sebagai informasi, hanya 2 tim yang memperoleh tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat berkesempatan melaju ke babak selanjutnya, sedangkan 2 tim terbawah dipastikan tersingkir. Patrick Kluivert berpeluang panggil Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani ke Timnas Indonesia. Sebagai informasi, 2 nama di atas sempat kehilangan tempat di Timnas Indonesia, tepatnya di era Shin Tae-yong. Sadil Ramdhani terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada awal tahun lalu. Tepatnya, yakni ketika Timnas Indonesia menghadapi Libya pada 5 Januari 2024. Setelah itu, Sadil Ramdhani tak lagi mendapat kesempatan bermain dari Shin Tae-yong. Nasib lebih buruk dialami Elkan Bagot. Semua berawal dari aksi Elkan Bagot yang dikabarkan menolak panggilan Shin Tae-yong ke Timnas U23 Indonesia. Kala itu, Timnas U33 Indonesia sedang berjuang di babak playoff Olimpiade Paris 2024 pada Mei 2024. Elkan Bagot justru memilih untuk liburan. Hal ini disebut membuat Shin Tae-yong kecewa. Sejak saat itu, Elkan Bagot tak pernah dipanggil ke Timnas Indonesia. Namun, harapan Sadil Ramdhani dan Elkan Bagot kembali ke Timnas Indonesia kini kembali terbuka. Adanya Patrick Kluivert menjadi alasannya. Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert merupakan pelatih anyar Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu resmi menggantikan posisi Shin Tae-yong pada bulan Januari 2025. Semua pemain yang sempat nggak dipanggil kemarin itu berpeluang dipanggil lagi. Itu pasti. Sekarang kami masih melihat siapa pemain yang akan dipanggil dan tidak dipanggil. Semua kami pantau termasuk Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Nanti akan kami umumkan awal Maret ya. Kata sementara itu, Timnas Indonesia akan memiliki jadwal bertanding 2 kali pada bulan Maret 2025. Laga tersebut yakni melawan Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert tidak akan tambah lagi asisten pelatih asing di Timnas Indonesia. Juru taktik Timnas Indonesia itu sudah cukup dengan 4 asisten pelatih asing di tim Merah Putih. Ada 4 asisten pelatih asing yang saat ini membantu Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Keempat itu adalah Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerald van den Burg, dan Sjoerd Woudenberg. Keempat sosok itu semuanya berasal dari Belanda, sama seperti negara Patrick Kluivert. Patrick Kluivert tinggal mencari 2 asisten pelatih lokal untuk membantunya di Timnas Indonesia. Beberapa pelatih lokal yang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert adalah Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, Eko Purjianto, dan Zulkifly Syukur. Ada beberapa nama pelatih lokal yang sudah dipanggil Patrick Kluivert, namun tidak disebutkan namanya. Sebelumnya, dikabarkan ada nama Quentin Jacoba yang sudah mengumumkan diri akan membantu Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Dia kabarnya akan menjadi pelatih fisik di Timnas Indonesia. Itu berarti Quentin Jacoba tidak akan masuk ke tim pelatih Timnas Indonesia. Kata Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, Patrick Kluivert hanya tinggal mencari 2 asisten pelatih lokal. Menurut Sumarji, jumlah asisten pelatih asing Timnas Indonesia saat ini sudah penuh. Sekarang, tinggal meracik strategi yang harus disiapkan Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Timnas Indonesia bertemu Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sepak Bola Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain. Duel laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025. Sudah cukup asisten pelatih asing saat ini, kata Sumarji. Nyaris jadi rekan Henderson di Ajax, Tom Hay. Justru pilih Almere City, apa alasan dibalik keputusannya?
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan jaminan menit bermain yang lebih banyak dibandingkan jika bergabung dengan klub raksasa Belanda tersebut. Menurut laporan Voetbal Internasional, Ajax sempat mengincar Haye untuk menjadi pelapis bagi Jordan Henderson. Namun, tawaran itu ditolak karena peran yang ditawarkan hanya sebagai cadangan. Jika menerima, ia hanya akan tampil dalam kondisi tertentu seperti cedera atau absennya Henderson. Karena pertimbangan itu, maka Tom Haye memilih bergabung dengan Almere City, di mana dia mendapat garansi bermain sebagai starter. Tulis Voetbal Internasional, keputusan Haye untuk menolak Ajax dan bergabung dengan Almere City bukan tanpa alasan. Klub ini memberikan kepastian menit bermain reguler yang dibutuhkan untuk menjaga performa dan perkembangan karirnya. Dengan status sebagai pemain utama, ia memiliki kesempatan lebih besar untuk berkontribusi dalam setiap pertandingan. Voetbal Internasional juga menilai bahwa kemampuan Haye sepadan dengan Henderson. Gelandang timnas Indonesia ini dikenal memiliki peran fleksibel di lapangan. Ia tak hanya cakap dalam membantu pertahanan, tetapi juga memiliki visi dalam membangun serangan. Pergerakan Tom tak statis di tengah saja. Dia akan bergerak dinamis, selalu mengejar bola, dan punya visi penyerangan. Tulis media tersebut. Musim ini, Haye tampil dalam 19 pertandingan dan 15 diantaranya sebagai starter. Total menit bermain yang ia catatkan mencapai 1.159 menit dengan kontribusi 1 umpan gol. Statistik ini menunjukkan bahwa keputusannya untuk memilih Almere City berbuah hasil positif. Namun, kontrak Haye bersama Almere City hanya berdurasi 1 musim dan akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Dengan performa yang konsisten, bukan tak mungkin ia akan menarik perhatian klub lain di bursa transfer mendatang. Saat ini, menurut data Transfermarkt, market value Haye diperkirakan mencapai 1,5 juta euro atau sekitar 25,46 miliar. Keputusan Haye untuk menolak Ajax demi menit bermain yang lebih terjamin menunjukkan ambisinya dalam mengembangkan karir. Dengan jam terbang yang lebih banyak di Almere City, ia bisa membuktikan diri sebagai gelandang berkualitas yang siap bersaing di level lebih tinggi. Intip proses pembuatan jersey timnas Indonesia di pabrik Erspo. Dalam memproduksi jersey timnas Indonesia dan segala macam merchandise skuad Garuda, Erspo menggandeng salah satu rekan kerjanya, yakni PT Greentex. Kolaborasi Erspo dan PT Greentex dalam hal produksi beragam atribut timnas Indonesia dilakukan di pabriknya yang terletak di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, bolasport.com berkesempatan langsung untuk melihat langsung produksi merchandise skuad Garuda, termasuk jersey timnas Indonesia bikinan Erspo. Erspo menyatakan komitmennya dalam menyiapkan kebutuhan para penggemar timnas Indonesia terhadap produknya. Bahkan, Erspo turut bekerja sama dengan beberapa pabrik rekanan lainnya untuk menyediakan stok jersey timnas Indonesia dan segala macam merchandise skuad Garuda. Hal itu disampaikan langsung oleh Muhammad Sadat selaku Chief Executive Officer, CEO Erspo. PT Greentex selaku rekanan Erspo dalam memproduksi jersey timnas Indonesia pun menjelaskan kisaran target dalam jumlah pembuatannya. Rencananya PT Greentex akan membuat 400.000 lebih segala merchandise timnas Indonesia bersama Erspo. Selain itu, PT Greentex juga sedikit memberikan gambaran capaian pabriknya dalam memproduksi perharinya. Hal tersebut disampaikan oleh Abigail Rahman sebagai Factory Manager PT Greentex. Jadi, sejauh ini untuk fokus yang saya terima saat ini ada 400.000 item untuk memproduksi brand Erspo ini, yang mana mulai dari jersey player issue, jersey replika, jersey supporter version, jersey training, jaket, ucap Abigail Rahman, itu kami akan produksi yang mana untuk pertama itu saat yang launching di tanggal 14 dan juga 17 Februari, kita akan produksi. Kami bisa produksi mencapai 850 item per satu harinya untuk jersey yang player issue dan juga replika ya. Karena proses produksinya sama, cuman bedanya adalah kualitas bahan. Terus, kalau untuk jersey supporter version yang simple, itu kita bisa mencapai 1,500 per harinya, sambungnya. Lebih lanjut, Erspo menyatakan kesungguhannya dalam kualitas produksi jersey timnas Indonesia dan beragam merchandise skuad Garuda. Erspo juga menambahkan bahwa pihaknya berupaya maksimal untuk menyiapkan jelang launching penjualan ke publik pada 14 Februari 2025 nanti. Kami tidak boleh main-main soal timnas Indonesia, kualitas produk, ujar Muhammad Sadat. Kalau dibilang siap 100%, ya namanya hidup kan, kita nggak mungkin semuanya sempurna gitu ya, kesiapan produk jelang launching ke publik. Jadi pasti kami siapkan semaksimal mungkin. Cuman memang untuk stok parsial akan terus ada, pungkasnya.
Ex-pelatih timnas Indonesia berharap oleh Romeni jadi solusi lini depan skuad Garuda. Ex-pelatih timnas Indonesia, Rahmat Darmawan, menyebut bahwa Ole Romeni dapat jadi jawaban atas masalah lini depan skuad Garuda yang sedang seret gol. Ole Romeni resmi menjadi WNI usai menjalani sumpah pewarganegaraan pada 8 Februari 2025 di London, Inggris. Dalam waktu dekat, pemain 24 tahun tersebut diharapkan bisa segera mencatat debut di skuad Garuda. Berdasarkan jadwal terdekat, timnas Indonesia bakal bertanding di markas Australia di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Untuk striker saya berharap pada Ole Romeni, ujar Rahmat Darmawan dikutip dari YouTube Arya Sinulinga. Sebab masalah kita itu tidak punya striker komplit di dalam strategi. Sebelumnya, kita lebih banyak defense lalu counter. Lanjutnya, pelatih timnas Indonesia periode 2013 tersebut menyebut bahwa skuad Garuda butuh jasa Ole Romeni. Pasalnya, timnas Indonesia butuh penyerang yang komplit dalam semua prosesi serangan. Seorang penyerang harus bisa menjadi seorang sosok yang berhasil memaksimalkan bola dari rekan setimnya. Selain itu, seorang penyerang punya kemampuan individual spesial saat menggiring bola. Striker itu pemain yang paling tidak mudah karena tidak punya ruang yang lebar karena dilapisi 2 bek tengah lawan. Ada juga pemain nomor 6 dari lawan, ujar Rahmat Darmawan. Oleh karena itu, butuh striker komplit sebagai target man atau pemain yang punya kemampuan individu dalam eksekusi bola, ujarnya. Di satu sisi, Rahmat berpesan agar timnas Indonesia tidak terpaku ada sosok Ole Romeni. Ia berharap Patrick Kluivert juga menyiapkan pelapis penyerang murni agar lini depan timnas Indonesia bisa tajam. Selama era Shin Tae-yong, di luar nama Rafael Struijk, ada nama Ragnar Orat Mangoen sebagai pilihan utama di lini depan. Selain 2 nama tersebut, ada Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Namun, diharapkan para pemain harus segera perform saat dibutuhkan oleh tim. Kehadiran Ole Romeni adalah jawaban, tapi kita harus siapkan pemain lain di posisi itu, antara Struijk atau Ramadan Sananta, ucapnya. Timnas Indonesia tinggal menyisakan 4 laga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Australia, timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. 2 laga sisa timnas Indonesia di ronde ketiga digelar pada Juni 2025. Kala itu, skuad Garuda bakal menantang Cina dan Jepang.